Merayakan akhir pekan saya sambut dengan kemeja baru, kacamata baru, sepatu baru, tebak apalagi yang baru. Tempat saya berdiri tapi di seberangnya, kawasan Kota Tua. Setelah dilakukan revitalisasi, kawasan Kota Tua kini berubah wajah. Selain jalur pedestrian menjadi lebih luas, kawasan Kota Tua kini juga menjadi bagian dari zona emisi rendah, sehingga nyaman digunakan untuk para pejalan kaki. Tadi kesini naik apa, Mbak? Naik kereta. Lumayan enak sih, mempermudah. Nggak, kan tadinya pas itu diputer sampai ke yang sini kan. Agak jauh, jadi ini langsung deket. Nggak capek. Kebetulan naik Transjakarta. Ya, Lebih gampang nggak sih Mas sekarang? lebih gampang sih karena ada Transjakarta, ada KRL. Untuk pedestrian oke sih. Tidak hanya itu, kawasan Kota Tua kini juga lebih ramah bagi para pengguna transportasi umum. Mulai dari KRL komuter lain hingga bus Transjakarta. Bagi masyarakat yang ingin naik KRL dapat turun di stasiun Jakarta Kota. Sedangkan pengguna bus Transjakarta dapat turun di halte Kota Baru, tepat di depan stasiun Jakarta Kota. Nah, pada akhir pekan ini, saya akan berkeliling menikmati wajah baru kawasan Kota Tua yang berada di sisi barat kota Jakarta. Destinasi pertama, saya akan memulai dengan membuat gerabah dari tanah liat yang ada di Museum Seni Rupa dan Keramik. Pagi Ibu. Kalau masuk museum berapa Bu? Rp5.000. Rp5.000 aja. Oke. Oke, terima kasih Bu. Mari. Dengan tambahan biaya sebesar Rp50.000, pengunjung akan mendapatkan arahan dari pemandu selama proses pembuatan gerabah. Pengunjung juga akan mendapatkan sebongkah tanah liat yang siap untuk dibentuk sekreatif mungkin. Caranya mudah. Pertama, basahi tangan. Lalu kita putar alat dengan satu kaki. Kemudian, tekan tanah liat dengan ibu jari sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Setelah gerabah terbentuk, dapat dihias juga dengan berbagai model. Motifnya bisa dibuat menggunakan tusuk gigi, atau seperti saya yang membuat huruf dengan menggunakan tanah liat tambahan. Ini bisa buat anak-anak nggak sih Pak? Soalnya kan muternya agak berat Pak ya alatnya Pak ya? Ya, ini kan masih tradisional nih. Bisa untuk anak-anak, asal diawasin dengan kedua orang tuanya. Setelah tadi membuat gerabah, saya ingin menjadi anak Jakarta sesungguhnya nih. Ya, berfoto untuk menambah koleksi foto di media sosial, ini di Magic Art 3D Museum. Museum ini menampilkan berbagai lukisan dan juga seni 3 dimensi yang dapat dilihat oleh para pengunjung dengan biaya Rp60.000 bagi orang dewasa, serta Rp40.000 untuk anak berusia 3-17 tahun di weekday. Sedangkan untuk weekend, biaya masuk dibanderol seharga Rp80.000 untuk dewasa dan Rp50.000 untuk anak berusia 3 hingga 17 tahun. Oke, terima kasih banyak Mbak. Nah buat kalian jangan takut kalau misalkan ke Magic Art 3D Museum sendiri, karena akan ada petugas yang membantu kalian untuk mencari spot foto terbaik kalian. Ada 7 zona ruangan yang ada di museum ini. Lukisan, satwa, lautan, rutinitas, dinosaurus, horor, dan petualangan. Museum ini buka dari pukul 10 pagi sampai 6 sore untuk hari Senin hingga Jumat. Sedangkan untuk hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional bukanya dari jam 9 pagi sampai 7 malam.
Setelah puas mengisi konten di media sosial, sekarang waktunya kita isi perut. Saya pun menuju ke sebuah kafe yang hanya menyajikan jamu, tapi dibuat dengan versi yang modern. Ada 17 jenis minuman yang disediakan dengan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp35.000. Di antaranya, Golden Yogurt. Ini perpaduan kunyit asam, gula, dan yogurt dengan harga Rp30.000. Saranti, yaitu perpaduan beras kencur, creamer, dan susu dengan harga Rp30.000. Dan Golden Sparkling, yaitu perpaduan kunyit asam, gula, dan soda dengan harga Rp30.000. Kafe yang terletak di kawasan Kota Tua ini buka setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai 8 malam. Sekarang saya mau nyoba, ada yang namanya Golden Yogurt, perpaduan kunyit asam, gula, sama yogurt. Ini unik banget karena jarang banget nih ada yogurt dicampur sama jamu. Kita cobain ya. Wah, ada apa nih ya rame-rame gini? Oh, ternyata di luar kafe, ini ada warga yang sedang berkunjung ke festival Ini Jakarta. Ada tarian Betawi dari anak-anak Jakarta, terus ada pameran dari berbagai komunitas, penjualan berbagai jenis makanan, minuman, serta berbagai penampilan dari musikus nasional. Festival ini berlangsung hingga Minggu 18 September 2022. Dipermudahnya akses, diperbanyaknya aktivitas seperti saat ini menambah daya tarik Kota Tua. Jadi buat kalian jangan ragu kalau misalkan mau ke Kota Tua dari pagi sampai malam untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga atau sendirian kayak saya. Tim Liputan CNN Indonesia.